إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Sahabat Nukan Azum Channel, pada kesempatan ini di bulan yang mulia, bulan Rajab, tanggal 10 Rajab ya. Para alim ulama yang mukhlis mengatakan tanggal 10 Rajab itu adalah waktu di mana Allah meniupkan ruh dan juga nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kandungan Siti Aminah. Ya, tentu saja tanggal 10 Rajab ini, kalau kata kaul sebagian ulama, ya, adalah saat-saat yang bagus untuk mempertajam keilmuan, baik itu ilmu hikmah ataupun doa yang mustajabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam satu hadis dikatakan kurang lebih doa itu adalah pedangnya orang mukmin, ya. Nah, maka tergerak hati dari saya pribadi untuk mengijazahkan amalan untuk mempertajam amalan lainnya, mempertajam amalan hikmah dan amalan baik itu asma, baik itu hijib, baik itu ratib, baik itu aurat, ya. Yaitu puncaknya ada di ayat hasbunallah wa ni'mal wakil. Dulu saya terangkan dahulu, sebelum saya terangkan kaifiat sanad ijazah dari mana mengenai kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini, mengapa dikatakan sebagai puncak penajam dari keilmuan-keilmuan yang kita kuasai, ya, baik itu ilmu asma, ilmu hijib, ya, ataupun keilmuan-keilmuan yang lainnya. Mengapa? Karena kalimat ini kalimat mulia. Dahulu dalam Al-Quran ini kalimat ini diucapkan oleh Nabi yang ulul azmi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika dia berdakwah kepada Namrud, dilemparkan ke dalam api, ya. Datang malaikat hujan menawarkan bantuan untuk menurunkan hujan agar api padam, tapi malaikat itu yang meminta menawarkan bantuan itu ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ini karena keinginanmu ataukah keinginan Allah? Ya, ada inisiatif saya. Maka Nabi Ibrahim pun menolak pertolongan tersebut. Datang malaikat angin menawarkan bantuan untuk menolong Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bertanya, apakah ini perintah Allah atau kehendakmu? Maka malaikat ini pun menjawab, malaikat angin menjawab, ini adalah kehendak dari saya, inisiatif. Lalu Allah beritahukan bahwa seluruh malaikat sangat menyayangi Nabi Ibrahim,
Jangankan malaikat, bahkan seekor katak pun membawa air untuk memadamkan api tersebut. Ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap dengan keimanan, keyakinan yang tinggi. Beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai penolong. Nah, maka di sanalah Allah datangkan pertolongannya langsung dari sisi Allah, ya, qudratullah. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dinginlah. Allah mengatakan ketika Allah berfirman, wahai api dingin, maka bukan hanya api yang hendak membakar Nabi Ibrahim saja yang dingin, tapi api di seluruh dunia ini pun dingin. Dan ketika masuk ke dalam api, saat itu Nabi Ibrahim itu menggigil kedinginan. Allah rubah sifat api yang panas menjadi dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Maka dinginnya api, hawanya api pun menyesuaikan dengan suhu tubuh Nabi Ibrahim sehingga selamat di dalam api selama 40 hari 40 malam. Dan karena Nabi Ibrahim, pakaian yang dipakainya pun tidak terbakar oleh api. Inilah kalimat penajam itu, ya. Seandainya Allah firmankan hasbunallah wa ni'mal wakil itu, ya, kepada nabi-nabi yang sebelumnya, maka tidak ada keutamaan Nabiullah Ulul Azmi dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijadikan imam bagi seluruh umat manusia, di mana Nabi Ibrahim ini pun kemudian memiliki keturunan, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Lalu dari manakah penajam ini bisa diumpamakan kepada kalimat tersebut? Pertama, Nabi Ibrahim diumpamakannya kepada pedang. Ya, pedang itu kan jadi ada tengah-tengahnya itu yang paling tajam. Ya, nah itu doa seorang mukmin itu adalah pedang. Ya. Di sini penajamnya. Ya. Nah, dari manakah ijazah ini didapatkan? Jadi sahabat Mulkan Azom channel, ijazah ini saya dapatkan dari guru mursyid saya dahulu di tahun 2000, ya. Namanya Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan dari Tarekat Idrisiyah di Tasikmalaya. Ya. Adapun sanad keilmuannya itu, ya, kalau saya bacakan, dan harus saya bacakan dan terangkan agar ilmu hasbunallah ini asal-usulnya nyambung, sehingga tidak mengada-ngada. Karena kita hati-hati mengamalkan suatu keilmuan, tidak ada dari sunnah Rasul, namun ada dari para alim ulama yang makomnya wali, maka wajib diterangkan siapa saja wali-wali tersebut yang mengijazahkan keilmuannya, sehingga dari sanad keilmuan tersebut datanglah pertolongan Allah dan terjaga diri kita dari godaan hawa nafsu dan syaitan dalam mengamalkannya. Amin ya Allah. Nah, ini jadi pertama Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, keduanya terima dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, lalu dari Syekh Akbar Abdul Fattah radhiyallahu an, menerima dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, menerima juga dari Syekh Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu an, menerima dari Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi radhiyallahu an, lalu menerima juga dari Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi. Ya. Di sini kalau kita runut sanadnya, saya bacakan semua, nanti ada dari sanad satu lagi kepada Syekh Abu Salam Al-Masis, nanti akan ada di sini, dan juga terangkan dalam sanad yang lain.
Lalu dari Syekh Abdul Habib Tazi radhiyallahu an kepada terima dari Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbag, diterima juga dari Syekh Umar bin Muhammad Al-Ghistali radhiyallahu an, diterima juga dari Syekh Muhammad bin Nasir radhiyallahu an, diterima dari Syekh Ahmad bin Ali Al-Hajj Ad-Dari radhiyallahu an, diterima dari Syekh Abu Qasim Al-Ghazi radhiyallahu an, diterima dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Gilani radhiyallahu an, diterima dari Syekh Ahmad bin Zaruk Al-Gilani radhiyallahu an, diterima dari Syekh Ahmad bin Zaruk radhiyallahu an, diterima dari Syekh Ahmad bin Aqaba Al-Hadrami radhiyallahu an, diterima dari Syekh Yahya Al-Qadiri radhiyallahu an, diterima dari Syekh Ali bin Muhammad bin Wafa radhiyallahu an, diterima juga dari Syekh Muhammad Bahru Sofa radhiyallahu an, diterima juga dari Syekh Daud Al-Bakiri radhiyallahu an, diterima dari Syekh Ahmad bin Athaillah Asy-Syakandari radhiyallahu an, diterima dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, diterima juga dari Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu an, diterima juga dari Syekh Abu Samad Al-Masyish radhiyallahu an, diterima juga dari Syekh Abdul Rahman Al-Madani radhiyallahu an, diterima juga dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, diterima dari Syekh Sa'id Al-Mubarak radhiyallahu an, diterima juga dari Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Yusuf radhiyallahu an, diterima dari Syekh Abu Al-Fad At-Turtusi radhiyallahu an, diterima dari Syekh Abu Fad At-Tamimi radhiyallahu an, diterima dari Syekh Abu Bakar bin Jahdar Asy-Syibi radhiyallahu an, diterima dari Syekh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, diterima dari Syekh Siri bin Mublas As-Sikti radhiyallahu an, diterima dari Syekh Ma'ruf Al-Karki radhiyallahu an, diterima dari Syekh Daud bin Nasir At-Tayi radhiyallahu an, diterima dari Syekh Habib Al-Azami radhiyallahu an, diterima dari Imam Hasan Basri radhiyallahu an, diterima dari Imam Hasan bin Ali radhiyallahu an, diterima dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Jibril alaihi salam, dan juga diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sanad yang pertama diterangkan mengenai ijazah ketika saat itu, ya salah satunya ada ijazah hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu di sini juga saya persingkat. Nah, di dalam kitab Al-Fahrasah, ya, di sini dikatakan bahwa Syekh Abu Hasan As-Sazili itu sebagai kutub itu yaitu peringkat tertinggi kerohanian, disebut juga Sultan Aulia, ya. Di sini Syekh Abu Hasan As-Sazili menerima dari Al-Kutub Syekh Abu Salam Ibni Masyish, lalu menerima juga dari Al-Kutub Syekh Abdul Rahman Al-Madani, diterima juga dari Syekh Al-Kutub Taqiyuddin Al-Fuqair, diterima dari Al-Kutub Syekh Fakhruddin radhiyallahu an, juga dari Al-Kutub Syekh Nuruddin radhiyallahu an, dari Al-Kutub Syekh Muhammad Tajuddin radhiyallahu an, dari Al-Kutub Syekh Muhammad Syamsuddin radhiyallahu an, dari Al-Kutub Syekh Zainuddin Muhammad Al-Qazwini radhiyallahu an, dari Kutub Syekh Ibrahim Al-Basri radhiyallahu an, dari Al-Kutub Syekh Abu Qasim Ahmad Al-Marwani radhiyallahu an, dari Al-Kutub Syekh Abu Muhammad Sa'id radhiyallahu an, dari Al-Kutub Syekh Sa'id radhiyallahu an, dari Al-Kutub Syekh Fat As-Su'ud radhiyallahu an, dari Al-Kutub Syekh Said Al-Ghazwani radhiyallahu an, dari Al-Kutub Syekh Abu Muhammad Jabir radhiyallahu an, dari Al-Kutub pertama yaitu Imam Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, lalu dari Sayyidina Imam Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, dan juga dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini silsilah dalam kitab Al-Fahrasah ini dikenal juga sebagai silsilah Al-Aqtab, karena semua syekhnya itu, ya terutama dari Syekh Abu Hasan As-Sazili sampai kepada Imam Sayyidina Ali, merupakan kutub zamani, ya.
Jadi silsilahnya itu sudah disebutnya rantai emas ya, karena semuanya itu ada nasab kepada Rasulullah. Juga periwayat pemegang ijazahnya itu adalah seorang sultan aulia. Begitupun juga si Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Mahdi bin Ajibah dalam kitab tulisan yang berjudul Al-Fahrashah ini, silsilah Syekh Ahmad Az-Zarruq yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW, sanad yang masyhur sebagai berikut. Ini sampai diterangkan juga silsilah awal-awalnya. Saya bacakan dari Syekh Abul Abbas Ahmad bin Isa Burnusi, lebih dikenal dengan Syekh Az-Zarruq radhiyallahu anhu, menerima dari Syekh Abul Abbas Ahmad bin Al-Uqbah Al-Hadrami radhiyallahu anhu, dari Syekh Yahya Al-Qadiri radhiyallahu anhu, dari Syekh Ali Wafar radhiyallahu anhu, dari bapaknya Syekh Bahru Safa Muhammad Wafar radhiyallahu anhu, dari Syekh Daud Al-Bakhiri radhiyallahu anhu, dari Syekh Tajuddin Ahmad bin Athilah Al-Iskandari radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Mursi radhiyallahu anhu, dari Syekh Abul Hasan Ali bin Abdullah As-Sazili radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Salam bin Masyish radhiyallahu anhu, dari Syekh Abdurrahman Attar Az-Zaid Al-Madani radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Madian Su'aib bin Husain Al-Husain Al-Andalusi Al-Tilinsani radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Said Al-Mubarak Ibnu Ali Al-Maksumi Al-Mukarimi radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Hasan Ali bin Muhammad Quraish Al-Hakkari radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Fat Abdurrahman bin Abdullah Al-Turtusi radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Fat Abdul Wahid bin Abdul Aziz At-Tamimi radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Bakar Dulaf bin Jahdar Ashibi radhiyallahu anhu, dari Abu Qasim Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Al-Hasan Sari bin Muglas As-Saqati radhiyallahu anhu, dari Syekh Mahfuz Ma'ruf bin Fairuz Al-Qarqi radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Sulaiman Daud bin Nasr At-Tayyi radhiyallahu anhu, dari Syekh Muhammad bin Isa Al-Azzabi radhiyallahu anhu, dari Syekh Abu Sa'id Al-Hasan bin Abu Hasan Yasir Al-Bash radhiyallahu anhu, dari Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dari bapaknya Imam Ali bin Abu Thalib, dari bapak mertuanya juga sepupunya itu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga di sini diterangkan juga keutamaan-keutamaan yang diijazahkannya itu ya, bukan hanya talqin zikir yang sifatnya khusus ya, ataupun salawat dan sebagainya, namun salah satunya itu adalah kitab Sirul Jalil karangan Syekh Abu Hasan As-Sazili dan juga kitab-kitab lainnya. Ya, itu supaya kita jelas landasannya kemana. Dan juga di sini ada juga periwayatan lainnya ya, bahwa hasbunallah ini dalam kitab Sirul Jalil ya, dikatakan harus diamalkan 400, minimalnya diamalkan 450 kali ya. Jadi 450 kali ini sesuai dengan mengambil hisab jumlah perhitungan dari kalimat syaiff ya, 450. Adapun isinya dari ayat tersebut, di sini saya mengijazahkan bukan kitabnya ya, hanya kalimat yang 450 saja, dan zikirnya, riyadohnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, sebetulnya untuk menerima ijazah ini saya sebutkan sanadnya ya. Jadi tinggal nanti dalam hati niatkan, saya niatkan menerima ijazah ya, dan ijazah dari saya Mulkan dan juga dari guru-guru saya, yaitu yang tadi saya sebutkan. Silahkan ditulis saja ya karena panjang, dan itu saya terima dari
Akbar Muhammad Daud Dahlan radhiyallahu ketika dahulu itu mengijazahkan tarekat amalan tarekat Idrisiyah. Salah satunya itu adalah kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan sanad seperti itu, dibacanya 450 kali. Dan juga ijazah kitab Sirrul Jalil, tapi saya tidak akan ijazahkan yang Sirrul Jalilnya. Jadi ketika kita niat untuk mengamalkan menerima ijazah, maka kita berwudu dan sholat 2 rakaat sholat hajat ya. Pada bacaan rakaat pertama setelah Al-Fatihah bacalah ayat kursi 1 kali, dan pada rakaat kedua ya, bacalah surat An-Nur ayat 35 dan 38. 35 sampai 38. Jadi adalah surat semula jadi Nur Muhammad, martabat Nur Muhammad ya. Kurang lebih kalau saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah, nuru cahaya ya, samawa langit, wal ardi dan bumi, masaluhu perumpamaan, nurihi cahayanya, kamiskatin seperti lubang yang tidak tembus, fiha di dalamnya, misbahun pelita, al misbahu pelita itu, fi jujajatin di dalam kaca, azujajatu kaca itu, ka'annaha seakan-akan ia kaukabun ia itu kaukabun seperti nyalanya bintang, duriyun yang berkilauan, yuqadu dinyalakan, min sajaratin dari pohon, mubarakatin yang banyak keberkahan, zaitunatin pohon zaitun, la sarkiyatin tidak di sebelah timur, wala gorbiyatin dan tidak di sebelah barat, yakadu hampir zaituha minyaknya, yudi'u menerangi, walaupun lam tidak, tamsashu menyentuhnya, narun api, nurun ala nurin cahaya di atas cahaya, yahdillahu Allah memberi petunjuk, linurihi kepada cahayanya, mayyasha kepada siapa yang dia kehendaki, wa yadribullah Allah membuat al-amsala perumpamaan linas bagi manusia, wallahu bikulli syai'in alim dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui ya. Dan seterusnya sampai dengan ayat ke 38 dibaca. Apa-apa kalau nggak hafal sambil baca aja ketika sholat ya, dibaca. Dan di sini ada kalau kata Syekh Muqatil ya, Syekh Muqatil bin Sulaim radhiyallahu anhu, ini adalah dalil-dalil tentang salah satunya itu Nur Muhammad, penciptaan Nur Muhammad ya. Jadi dia itu menyala-nyala walaupun belum tersentuh sedikit pun dengan wujud yang akan menjadikannya sebagai entitas alam semesta. Karena apa? Karena dia saking ma'rifatnya, jadikan dia saking ma'rifatnya mengenal Allah dengan apa? Ya dengan ilmunya gitu. Jadi di alam qadimnya seperti itu. Lalu setelah selesai bacalah ayat
tersebut, bacakanlah sholawat, bebas sholawatnya 100 kali, yaitu ayat hasbunallah juga membacakan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali ya. Lalu baca surat Alam Nasroh 3 kali ya. Lalu di sana itu membaca apa yang menjadi hajatnya, baca yang jadi hajatnya dari hasbunallah ini untuk perkara-perkara dunia dan akhirat. Insya Allah Allah akan berikan cahaya di hati orang tersebut laksana kilat yang menyambar, dan Allah akan menghias mata dan seluruh panca indahnya zahir maupun batin dengan berbagai rahasia. Mengerjakanlah engkau sesuatu yang sudah dijelaskan, mengerjakannya untuk sesuatu di luar dari mengharap pertolongan atau ridho Allah. Jangan untuk sesuatu yang sifatnya untuk menyakiti ya. Dan ikhlaskan hatimu, niatmu, luruskan keyakinan, karena apabila hal ini dilakukan dengan niat yang tidak baik, dengan sanad-sanad yang disebutkan tadi, maka akan menyebabkan suatu bala yang menimpa atas diri kita. Ini naudzubillah. Maka ketahuilah seluruh cara yang terkumpul dijelaskan di atas diambil dari para kutub ya, dan telah disusun oleh mereka pada mursyid tarekah yang suci, dan menulisnya serta mengijazahkan kepada murid-muridnya dengan bersifat umum maupun yang khusus. Sedangkan segala rincian dan kuncinya para ahli hikmah ada dalam ayat tersebut ya. Jadi silakan diamalkan. Ijazahnya ijazah umum ya, untuk penajam keilmuan ini khusus memuliakan bulan Rajab di 10 Rajab, yaitu ketika disimpannya ruh dan nur di kandungan ibu Nabi Muhammad SAW. Lalu jika ingin ditambah juga dengan doanya agar lebih afdol, saya bacakan pelan-pelan, nanti sahabat bisa ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man mafatihu asroril guyubi wa malatihu asroril qulubi biyadihi, as'aluka an taksifa li an kulli sirin maktumin wa sirin maktumin ya man wasi'a ilmuhu kulla ma'lumin wa ahatat khabratuhu bi batini kulli mafhumin ya hayyu ya qayyum. As'aluka an tusalliya ala samsi ma'rifati asma'ika wa muziri lataifi asrarika sayyidina Muhammadin abdika zatika wa musidi sifatika wa ala alihi wa ashabihi wa kulli mansubin ila hazal zanabi wa anta sadani ghaiba kulli syai'in ya man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadirun halimun alamun alimun ya alimu 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 ya alimu. Tutuplah dengan doa Fatihah 1 kali Al-Fatihah. Semoga apa yang
diijabah dari para guru-guru, para masyaikh dengan mengamalkan ayat syarifah ini, ayat-ayat yang luar biasa ya, mulianya. Kabul juga kepada kawan-kawan semua di Mukan Azam Channel. Saya ijazahkan sempurna lahir batinnya untuk ijazah secara umum dengan sanad yang disebutkan tadi, dan semoga Allah terima niat baik dari sahabat Mukan Azam Channel untuk mengamalkannya, dan diterima juga dimudahkan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakatuh Mukan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.